Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali Cantika Narajatalsa dengan NIM 1S12308. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai array based sequence. Nah, langsung saja. Materinya itu ada Python sequence types, low level arrays, ada referential arrays, compact array, kemudian ada dynamic array, dan amortization, ada implementasi, dynamic array, amortized analysis of dynamic array, Python list class. Kemudian ada efficiency of Python sequence types, mana ada list and tuple class, string class. Kemudian ada using array class sequence, ada storing high score for a game, ada sorting a sequence, ada simple cryptography. Kemudian ada multidimensional dataset. Kita masuk di Python sequence type. Nah, sequence class itu ada list, tuple, dan string. Umumnya masing-masing mendukung pengindeksan untuk mengakses elemen individual dari satu urutan. Misalnya itu ini, dan kurung K. Kemudian masing-masing juga menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array untuk mewakili urutan. Perbedaannya itu terdapat pada abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas ini dan bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Kemudian masuk di low level array. Memori dalam komputer terdiri dari bit informasi. Nah, bit tersebut biasanya dikelompokkan dalam unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Unit yang umum adalah byte yang setara dengan misalnya 8 bit. Dan setiap byte informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamatnya atau memory address. Random access memory atau RAM, meskipun terletak lokasi memori berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori manapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya mengambil byte 867.309 sama mudahnya dengan mengambil byte 309. Setiap byte memori individu dapat disimpan atau diambil dalam waktu 1. Array adalah sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu dalam bagian memori komputer yang bersebelahan. Contohnya itu suatu rangkaian teks disimpan sebagai urutan karakter individual yang berurutan. Setiap sel array harus menggabungkan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel acak diakses dalam waktu yang konstan. Setiap karakter ini kalau diwakili oleh 16 bit atau 2 byte. String and karakter seperti example akan disimpan dalam 12 byte memori yang berurutan dari 2146 sampai di 2157. Ini adalah array karakter dan membutuhkan memori 12 byte. Setiap lokasi dalam array disebut sel dan indeks integer dan digunakan untuk mendeskripsikan lokasi sel dalam array. Sebagai contoh, sel dengan indeks 4 berisi L, indeks 4 L, 1, 2, 3, 4, 5.
yang simpan di lokasi memori 2154 dan 2155. Alamat sel manapun yang indeks K sama dengan star ditambah sel dikali ditambah open cell ditambah cell size kali K. Nah, nanti referential array. Python mempresentasikan satu instance daftar atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal berupa array of objek referensi. Jadi, pada level serinda, array terdiri dari serangkaian alamat memori, tempat elemen rangkaian itu berada. Nah, setiap alamat memori berukuran konstan dan karena Python dapat memberikan akses waktu konstan ke elemen vektor atau tuple berdasarkan indeksnya. Vektor atau tuple hanya akan menyimpan referensi ke objek yang akan disimpan. Suatu contoh vektor dapat mencakup beberapa referensi ke objek yang sama sebagai elemen daftar. Demikian juga bagi satu objek yang menjadi elemen dari dua atau lebih daftar kalimat daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Misalnya temperatur 2 dan dalam kurung 2 19 hanya mengunggah referensi ke objek pelajaran terdapat di bulan 15. Mengajar dekat sebenarnya is atau primes membuat daftar baru yang berisi referensi yang sama seperti yang ada dalam primes atau saling copy. Deep ini harus digunakan untuk menjamin sesuatu yang bisa diubah daftar. Konters sama dengan 0 kali 8 menghasilkan daftar referensi ke elemen yang sama atau 0 yang merupakan objek yang tidak dapat diubah. Nah, untuk counter dalam kurung 2 plus 1 membuat integer yang baru dengan nilai 0 plus 1 dan menetapkan referensinya ke sel 2 dari array. Extending a list menerima referensi ke elemen yang baru ditambahkan. Misalnya extract sama dengan 23.931. Print stick extend extract. Kemudian masuk di compact array in Python. Array compact menyimpan data primer dalam bentuk bit, bukan referensinya. Contohnya string. Keuntungan dari array compact ini dia pengguna memori secara keseluruhan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensialnya. Tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Nah, data primer disimpan secara berurutan dalam memori. Ini memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Dukungan utama array compact ada di model yang namanya array. Sebenarnya ini tipe kode array module. Kode B, zip kode data, type, critical number of byte. Kita lihat sini. Kemudian masuk di dynamic array. Saat membuat array tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran pasti array tersebut secara eksplisit selama instansiasi. Hal yang sama berlaku untuk tuple Python dan instance string yang tidak dapat diubah. Setelah dibuat, ukuran dan isinya tidak dapat diubah. Kemudian masuk di Python list yang mewakili array dinamis di mana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Semantik array dinamis mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Nah, jika kapasitas yang dicadangkan habis, sistem akan
inisialisasi array baru yang lebih besar ukurannya dan susunan yang lebih lama kemudian diambil kembali oleh sistem. Nah, data kosong memerlukan jumlah ruang 64 byte pada mesin ini. Diperlukan untuk menyimpan informasi jumlah elemen aktual yang saat ini disimpan di daftar, jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan, referensi array yang dialokasikan saat ini. Setiap alamat memori adalah 64 bit atau 8 byte. Kapasitas cadangan meningkat 32 byte atau 4 sel menjadi 64 atau 8 sel. Dan seterusnya saat array diperluas terus-menerus dengan menambahkan objek baru.
Ini seperti apa? Datanya kosong. Letakkan function itu sama dengan rencana data dengan jadi terus right dua b betul. Kita lanjutkan seperti ini. Ini seperti ini sama untuk yang eh, 6.4/96 ini 32 bit disandangkan untuk menyimpan 4 referensi objek. Nah, untuk yang ini untuk referensi objek, ini ruang untuk menyimpan 8 referensi objek. Nah, ini ruang untuk menyimpan 9 referensi objek. Masuk di implementasi dynamic array. Kuncinya adalah menyediakan cara untuk mengembangkan array A yang menyimpan elemen-elemen dari suatu daftar. Jika satu elemen ditambahkan ke suatu daftar, pada saat array yang mendasarinya penuh, kita melakukan langkah-langkah berikut. Misalnya, alokasikan array baru B dengan kapasitas lebih besar. Lalu mengatur B ini di mana N menunjukkan jumlah item saat ini. Tetapkan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai garis yang mendukung daftar tersebut. Masukkan elemen baru ke dalam array. Seperti ini. How large of a new array to create? Nah, umumnya itu array harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array halaman yang terisi. Menetapkan untuk proses serangkaian operasi penambahan pada array di base. Ini
Misalnya, oke, terus dengan hal tersebut yang dapat fasilitas dengan arti spesifik adanya def sistem if not kita ada yang lupa def dan betul
definisi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis ini adalah analisis terbentuk untuk urutan operasi daripada untuk operasi individual. Motivasi untuk melakukan analisis ini adalah untuk lebih memahami waktu berjalan dari teknik tertentu di mana analisis kasus terburuk standar memberikan gambaran yang lebih baik dari analisis ini umumnya berlaku pada metode yang terdiri dari rangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya berarti beberapa operasi tersebut mahal. Jika juga dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal itu jarang dapat menemukan operasi yang murah dan hanya mengikat operasi yang murah. Tetapi biaya buatan tersisipkan seperti pasti dalam urutan tersebut, sehingga petani maaf karena biasanya hidup tetapi biaya buat operasi tersebut membatasi total biaya real urutan tersebut. Biaya petani disebut biaya disebut amortized cost of enterprise. Kalau biaya amortisasi suatu operasi maksudnya amortisasi langsung dynamic array. Nah, terlihat jika sebagai peralatan untuk operasi yang poin menggunakan pembayaran sebesar $100 jumlah waktu komputasi yang konsulan. Saat satu operasi jalankan, kita mesti memiliki $100 yang tersedia di rekening. Di rekening bank kita saat ini untuk waktu berjalan operasi tersebut. Nah, dengan demikian juga kalau $100 dihabiskan, kemudian komputasi akan menjadi lebih dari sebanding dengan total waktu yang dihabiskan pada perhitungan itu. Kami akan menggunakan biaya lebih pada beberapa operasi untuk menghemat uang $100 untuk membayar untuk orang lain. Nah, fokus kita misalkan S adalah satu deret yang diimplementasikan kalau satu lari dinamis untuk kapasitas awal 1. Ini menggunakan strategi menganggap ukuran tali ukuran lari setiap ini total waktu pembentukan rangkaian operasi penambahan F dalam S dimulai dari F yang kosong adalah O yang terus N. Kenarannya mari kita asumsikan yang operasi penambahan dalam S menghabiskan biaya $100. Tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Mari kita asumsikan bahwa menurunkan array dari ukuran pakai ukuran 2 kali memerlukan $100. Mari kita kenakan biaya $300 setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan meluap. Ada keuntungan $2 setiap penyisipan yang tidak mengembangkan array dan disimpan dalam setiap tempat elemen disebutkan. Overflow array terjadi ketika S memiliki 2i lebih besar dari 0 elemen. Sedangkan ukuran array akan membutuhkan 2 pangkat $100. $100 ini disimpan di sel 2 pangkat i kurang 1 dan 2 pangkat i kurang 1 ini. Ini adalah amortisasi yang valid. Skema di mana setiap operasi dikenakan biaya $100 dan seluruh waktu komputasi dibayar. Maka untuk N operasi penambahan kita perlukan 3 $3 waktu berjalan yang diamortisasi untuk setiap operasi penambahan adalah O dalam 1. Oleh itu, error yang berjalan dari N operasi penambahan adalah O dalam N. Bisa lihat di sini, tempat ini. Nah, I sama dengan 3, 2I sama dengan 8, 2I kurang 1 yang 4, 2I. I-nya lebih dari 2 pangkat I itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini 2 pangkat 3 pangkat 1 itu, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 ini berarti 8 dikurangi dengan 7. Kemudian peningkatan stabilitas secara geometris batasan diamortisasi O dalam volume 1 operasi dapat dibuktikan untuk setiap perkembangan ukuran array yang meningkat secara geometris. Waspadahlah terhadap deret aritmatika. Nah, dimensi sejumlah sel tambahan yang konstan dalam pengubahan ukuran array menyebabkan hasil yang buruk. Hasil pembentukan yang buruk. Nah, pada kondisi ekstrim, penambahan satu sel dan setiap operasi penambahan menghasilkan kuadrat biaya keseluruhan. Ini 1 plus 2 plus N. Ini menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel pada suatu waktu sedikit lebih baik, tetapi masih mengarah ke kuadrat biaya keseluruhan. Menggunakan kenaikan tetap untuk setiap penambahan ukuran, pengembangan aritmatika untuk array antara menghasilkan dan menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadrat dan jumlah operasi besar.
jumlah operasi. Nah, ini meningkatkan ukuran array sebanyak 2 sel, ini meningkatkan ukuran array sebanyak 3 sel. Ya, interval sudah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, ini kita mesti proposisi yang kedua. Nah, sampailah operasi penambahan n pada suatu ruangan yang awalnya kosong dengan dinamis menggunakan kenaikan kita pada setiap penambahan membutuhkan waktu n. Oke, seperti ini. Pembenaran itu biarkan C lebih besar 0 mewakili peningkatan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk setiap acara penambahan ukuran. Untuk serangkaian operasi penambahan n akan ada n dalam kurung seperti ini, mengubah ukuran operasi mengambil C, 2C, 3C, n, dan seterusnya waktu jumlah operasi. Total waktu akan proporsional dengan jumlah seperti ini. Kita masuk di memori use type and maintain and type. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kuantitas geometris saat menambahkan P-array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen secara keseluruhan. Artinya struktur data menggunakan memori O dalam kurung N. Jika satu wadah seperti daftar Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatian lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori O dalam kurung N. Prinsipal berulang dapat menyebabkan yang mendasarinya lebih besar secara sewenang-wenang yang terapkan jadi hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Implementasi yang kuat dari struktur data seperti itu akan menghasilkan array yang mendasarinya. Pada suatu kesempatan, Santi mempertahankan batas amortisasi O dalam kurung 1 pada operasi integral. Maaf. Kita masih pada discuss. Implementasi metode akun itu menunjukkan amortisasi waktu konstan atau times behavior. Seperti dapat terlihat jam amortisasi waktu secara nambah dalam pada n. Ini. Untuk ini nanti ini seperti ini habis enter operasi dengan membantu operasi 2,78 sekian. Kemudian termasuk di efisiensi of Python sequence type. Tapi biasanya lebih hemat memori daripada daftar karena mereka tidak dapat diubah. Kapasitas kelas tuple mengimplementasikan perilaku kelas list yang tidak termutasi. Operasi waktu konstan itu dia len dan pembedahan data tidak mencuri C. Untuk mencari kemunculan berbeda itu menghitung jumlah memerlukan pengulangan pada semua elemen dalam susunan. Loop untuk memeriksa kehadiran suatu elemen atau menentukan ide suatu elemen segera keluar setelah menentukan kemunculan paling kiri dan nilai diinginkan. Untuk leksikografi komparisan, dalam kasus terburuk, evaluasi memerlukan waktu iterasi yang proporsional dan panjang urutan yang lebih pendek dari 2 urutan. Kemudian untuk create a new instance, 3 terakhir, waktu bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Sedangkan untuk operasinya, tutulan sedang lomba itu randomnya menggunakan 0 dan 1 cepat berikut. Ini merupakan pertama asimptotik dari perilaku dan mutasi pada kelas daftar dan tuple. Lanjut di mutating behaviors. Metode ini yang set item memerlukan waktu yang konstan. Menambahkan elemen ke daftar untuk mutating behaviors itu menggunakan set item, menambahkan elemen daftar, maksud elemen dari daftar, balas daftar, dan membangun daftar baru. Sendirian pada tabel ini merupakan kinerja asimiotik dari mutating behaviors pada kelas daftar, kelas list. Kemudian masuk di adding element to a list. Serta value memerlukan penggeseran suatu elemen berikutnya kembali satu-satu dengan uang. Pengembangan array dengan waktu proses terburuk
dan N, tetapi hanya O dapat satu waktu yang diamortisasi per operasi. Sehingga hasil adalah untuk menggali uang bagi item baru dengan nilai yang diamortisasi 0 O dalam kurung N kurang K plus 1 adalah kinerja yang menghasilkan pada indeks K. Ini dia outputnya tuh kayak gitu. Dan analysis menunjukkan influence of items insert intervention. Penyisipan di awal daftar paling mahal karena memakan waktu linear per operasi. Memasukkan settingan membutuhkan waktu settingan dan memasukkan di awal, tetapi tetap saja itu waktu omega dalam kurung N. Memasukkan di akhir menghasilkan perilaku O dan 1. Ini merupakan beberapa pelajaran insert ke value import value diukur dalam mikrodetik melalui serangkaian panggilan N seperti ini ya, dan masuk di removing elements from list. Nah, ada pop dan kurung itu menghapus elemen terakhir dari daftar. Nah, pop dan kurung K itu menghapus elemen yang ada pada indeks K kurang N lebih kecil N dari satu daftar. Untuk persyaratan waktu O dan kurung N kurang K itu karena jumlah pengeseran bergantung pada pilihan K. Pop dan kurung 0 paling mahal dan menggunakan waktu omega dan kurung N. Kemudian yang remove itu dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari jenis. Memerlukan omega dan kurung N, memerlukan waktu omega dan kurung N. Target landing list digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar akhir ke daftar kedua. Data.extend kurung order setara dengan for element in order titik 2 data.append dalam kurung elemen. Waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya. O dan kurung N diamortisasi seperti daftar pertama bisa diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Metode extend lebih baik daripada pemanggilan berulang untuk append. Metode ini menawarkan 3 keuntungan, yaitu implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan dengan kode Python yang ditafsirkan. Nah, kedua terdapat lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individual. Kemudian ketiga, peningkatan efisiensi ekstensi berasal dari fakta bahwa ukuran yang dihasilkan daftar yang dipengaruhi dapat dihitung terlebih dahulu. Must be constructing new list. Efisiensi asimptotik bersifat linear dalam panjang list yang dibuat. Sintaks penambahan list secara signifikan cepat daripada membuat listingan yang menambahkan beberapa kali. Lebih efisiensi membuat list dengan menggunakan dalam kurung O dikali N daripada membangun list tersebut secara bertahap. Sequence dalam kurung akan dilakukan in range dalam kurung 1, index 1. Lanjut, meski Python string class. Beberapa notasi itu ada line of a string, line of a second string. Untuk perilaku umum itu tadi yang menghasilkan string baru, misalnya kapitalis dalam kurung, koma center dalam kurung, dan strip dalam kurung memerlukan waktu yang linear dalam panjang string yang diproduksi. Berlaku mengunci kondisi boolean pada string, misalnya is slower, memerlukan waktu O dalam kurung N, memiliki sebanyak karakter dalam kasus terburuk. Dan dicocokkan pola menentukan satu string dalam string yang lebih besar. Contohnya ini constraint index pointer plus it. Implementasi naif akan menghasilkan kompleksitas waktu O dan kurung N karena ada N kurung N plus 1 start waktu awal, indeks untuk pola, dan tangan menghasilkan waktu 0 dan kurung M di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah polanya cocok. Dia menyusun string. Membuat string baru dari string lain, contohnya kita memiliki string besar bernama dokumen. Tujuan kita adalah membuat string baru huruf yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi angka dan tanda bacanya dihapus. Contohnya kayak ini. Ini metodenya. Ini 3 dan sini untuk hasilnya kami akan menjelaskan starting sequence. Nah, terus di starting sequence. Tujuannya adalah untuk mengurutkan urutan elemen yang tidak berurutan menjadi elemen yang tidak menurun urutan nilainya. Algoritma penyisipan itu pertama mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen diurutkan sendiri. Kemudian perhatikan elemen kedua, jika lebih kecil elemen pertama kita tukarkan. Perhatikan elemen ketiga, kita tukar ke kiri hingga berada dalam urutan yang benar dengan elemen pertama kedua elemen. Dan seterusnya. Ini adalah insertion serta input array A of n comparable elements. Output itu the array A with elements rearranged in increasing order. Dan sekuensinya adalah 2, 1, 5, 7, 6. Untuk sekuensinya itu akan dimulai dari 1, 2, 5, dan 3. Insert. Ini untuk huruf, dia
simple cryptography. Menggeser sifar melibatkan setiap huruf dalam pesan dan huruf yang merupakan sejumlah huruf tertentu, huruf sederhana di alfabet. Aturan pergantian dapat direpresentasikan menggunakan string lain. Untuk menentukan pengalihan karakter dalam sandi teaser kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka masing-masing 0 hingga 25. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah B sama dengan order dan kurung C kurang order dan A. Deskripsi, ganti setiap huruf I dan huruf dalam kurung I plus R dalam kurung persen 26. Untuk deskripsi, ganti setiap huruf I dan huruf dalam kurung I plus R persen 26. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Jawabannya kayak secret message the email is implied. Selanjutnya, gading elemen tulis. Nah, insert cap value 0 kurang sama dengan K kurang sama dengan N. Penginseran sampai elemen berikutnya kembali satu-satu untuk membuat ruang. Nah, pengubahan ukuran array dengan waktu proses terburuk omega dalam kurung N tetap hanya O dalam kurung 1. Diamortisasi per operasi. Nah, periksa elemen untuk memberi ruang bagi item baru dengan nilai yang diamortisasi O dalam kurung N kurang K plus 1 kemudian untuk memastikan pada indeks K. Nah, performance of item. Pengisian di awal daftar paling mahal karena memerlukan waktu linear per operasi. Masukkan di tengah membutuhkan waktu setengah dari masukkan di awal. Tetap saja itu waktu omega dan kurung N. Masukkan di akhir menambahkan berlaku O dan kurung 1. Ini merupakan rata-rata waktu perjalanan insert K value diukur dalam Microdetic melalui sangkaan panggilan N. Seperti ini, kemudian dimensional list. Merupakan untuk O dan kurung menghapus elemen terakhir dari daftar O dan kurung 1. Nah, O dan kurung menghapus elemen yang ada indeks K kurang N, tulis O dan kurung N K ada juga barisan tergantung pada pilihan K. O dan kurung dan waktu omega dan kurung N. Nah, remove dan kurung perlu menentukan indeks apapun dari list memerlukan omega dan kurung N. Waktu omega dan kurung N. Seperti juga. Ini hasil ending list. Nah, digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua. Data.extend dan konteks setara dengan file in order data.item dalam kurung elemen. Waktu berjalan sama dengan macam daftar lainnya. O dan kurung N diamortisasi seperti tulis pertama bisa diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Metode extend lebih baik daripada pemanggilan berulang untuk apa. Metode ini menawarkan daya untung yang terutama implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan yang pada Python yang ditafsirkan. Yang kedua dapat lebih sedikit overhead dalam memanggil suatu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individual. Yang ketiga efisiensi berasal dari paket yang dihasilkan list yang probably dapat dihitung lebih dahulu. Yang ketiga untuk constructing new list. Efisiensi aritmetik bersifat linear dalam pada list yang dibuat. Sintaks menambah daftar dan list secara signifikan lebih cepat daripada membuat list dengan mendapatkan berulang kali. Efisien membuat list dengan menggunakan ln pun kali n daripada membangun list tersebut secara bertahap. Seperti itu dibahas. Nah, berasal dari panjang string n panjang string dibuat n. Nah, umumnya kita menghasilkan string baru misalnya kapitalis, sentar, dan script dengan waktu linear dalam string diproduksi. Nah, berlaku menjadi kondisi boolean pada string karena lower memerlukan waktu O dan kurung n memeriksa semua karakter dalam status terburuk. Dengan pola menemukan satu string dalam string lebih besar, contohnya constrain find index count request state. Implementasi naik akan menghasilkan kompleksitas waktu O dan kurung n karena ada n kurang n plus 1 waktu awal indeks untuk pola dan akan menghabiskan waktu 0 dalam kurung n di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah polanya cocok. Solution string pertama membuat string baru dengan string lain hanya waktu dasar dalam dokumen. Tujuannya adalah untuk membuat string baru yaitu huruf yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi angka dan tanda baca yang dihapus. Untuk implementasi satu seperti ini implementasi 2 ini hasil yang terdapat. Nah, baik sekarang kita jelaskan bagian part genap yaitu starting sequence. Nah, tujuan dari sequence ini untuk mengurutkan urutan elemen yang berurutan dengan elemen yang tidak menurun urutan lain. Algoritma penyisipan urutan itu dimulai dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen diurutkan sendiri, kemudian perhatikan elemen kedua jika lebih kecil dari elemen pertama ditukarkan, kemudian perhatikan elemen ketiga satu kali yang berada dalam urutan yang benar dengan elemen pertama dan kedua, dan seterusnya. Nah, itu lihat ini.
insertion dalam present A